Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kamu pada pagi hari ini? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini materi kita masih tentang sistem gerak pada manusia. Yang kita bahas yaitu tentang struktur dan fungsi rangka, tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita simak materi ini sampai selesai agar kamu dapat memahaminya. Selamat belajar. Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti apa? Ya, manusia bisa berjalan, bisa berlari, bisa menari, dan masih banyak aktivitas yang lainnya. Nah, semuanya ini disebabkan karena kita memiliki alat gerak di tubuh kita. Nah, apa saja alat gerak itu? Yuk kita simak terus materi ini ya. Sistem gerak terdiri atas apa saja? Yuk. Yang pertama yaitu, ada yang tahu nak? Apa saja itu? Ada yang tahu? Oke, yang pertama yaitu tulang. Ya, ini adalah gambar tulang. Jangan langsung teringat kamu pada hewan kamu dogi ya nak ya. Oke, nah yang berikutnya, ada yang tahu nak yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah sendi. Nah, ini adalah contoh beberapa gambar sendi. Ya, nah kemudian yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga nak? Kira-kira apa? Yang ketiga adalah otot. Nah, ini adalah otot. Otot ini nak sama dengan daging yang melekat di tulang ataupun rangka. Nah, sekarang kita lihat struktur dan fungsi rangka. Apa saja sebenarnya fungsi rangka tersebut? Nah, yang pertama yaitu memberi bentuk. Contohnya, tulang tengkorak akan memberikan bentuk pada wajah. Jadi kalau misalnya tulang hidungnya panjang, nah berarti hidungnya nanti akan mancung ya. Nah, kedua sebagai penopang tubuh. Ya, sebagai penopang tubuh, contohnya ini adalah tulang punggung kita. Ya. Oke, nah sampai di sini sudah paham ya. Itulah dia fungsi daripada rangka, ya, memberi bentuk dan sebagai penopang tubuh. Oke, kita lanjutkan fungsi yang berikutnya, yang ketiga. Kira-kira anak ibu ada yang tahu? Ya, yang ketiga yaitu melindungi organ dalam. Contohnya ini nak. Ya, contohnya adalah tulang rusuk kita ini akan melindungi jantung dan paru-paru. Sehingga kalau kita misalnya terantuk ataupun terjatuh, ya, organ dalam tubuh kita itu jantung dan paru-paru dapat terlindungi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melindungi otak. Contohnya tulang tengkorak. Ya, bukan berarti seperti gambar ini hanya animasi anak ya. Jangan nanti kamu ambil martil, kamu tokok kepalamu. Ya, ini adalah sebagai contoh bahwa otak kita itu ya akan terlindungi dengan adanya tulang tengkorak. Misalnya kita terjatuh, terpleset ataupun terpukul ya tidak sengaja, otak kita tidak akan cedera. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tempat melekatnya otot ya. Jadi daging-daging kita ini nak itu melekatnya di rangka ataupun di tulang-tulang kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, tempat pembuatan sel darah, khususnya sel darah merah. Jadi, sel darah merah kita ini nak dibentuk di rangka kita. Nah, rangka yang bagian mana? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Oke, nah, inilah dia fungsi daripada rangka. Nah, sekarang kita lihat rangka manusia itu terdiri atas apa saja? Nah, yang pertama, rangka manusia itu terdiri atas tengkorak. Kemudian yang kedua, tulang badan. Yuk kita lihat, rangka manusia terdiri atas yang ketiga itu. Nah, yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini ada tulang anggota gerak bagian atas dan ada tulang anggota gerak bagian bawah. Nah, bagian atas itu adalah lengan kita ya nak ya. Sedangkan anggota gerak bagian bawah itu adalah kaki kita. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, oke. Nah, sambil kamu perhatikan gambar dan tanda panahnya nanti anak ya. Sekarang kita lihat tulang tengkorak ya.
tulang tengkorak ini nak terdiri dari tulang wajah ya dan tulang tengkorak pelindung otak. Nah, terdiri atas apa saja tulang wajah ini? Yuk kita simak ya. Yang pertama adalah tulang rahang atas. Nah, perhatikan gambar dan tanda panah ya nak ya. Ya, ada 2 buah tempat melekatnya gigi atas serta membatasi dinding rongga hidung. Ya, itulah dia tulang rahang atas. Perhatikan gambarnya nak ya dan perhatikan tanda panah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tulang rahang bawah. Nah, perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Ya, dia berbentuk seperti huruf U. Nah, kemudian yang ketiga tulang lidah. Yang keempat ada tulang pipi dan yang kelima ada tulang hidung. Ya, simak dengan baik-baik enak ya karena ini nanti akan menjadi tugasmu ya. Nah, kemudian ada tulang pelapis ya, tulang pelipis maksud Ibu ya. Ini adalah bagian dari tengkorak pelindung otak. Nah, kemudian ada tulang ubun-ubun. Lihat gambar ya nak ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga nanti ada tulang tapis. Nah, perhatikan. Kemudian ada tulang dahi, itu dia yang berwarna orange. Kemudian ada tulang baji. Oke, yang mana bagian tulang baji ya, yang berwarna ya nak ya. Dan yang terakhir yaitu tulang belakang kepala. Nah, inilah dia tulang tengkorak tersebut. Ya, jadi kamu harus bisa menghafal gambar ini ya nak ya dan menunjukkannya di mana bagian-bagian daripada tulang wajah dan tulang tengkorak otak. Oke, nah sampai di sini sudah paham ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kita masuk yang berikutnya yaitu tulang badan. Apa saja yang termasuk dalam tulang badan ini? Ya, yang pertama yaitu tulang bahu. Ya, tulang bahu terdiri dari tulang belikat dan tulang selangka. Nah, oke, tetap sambil kamu perhatikan gambar ya nak ya. Nah, ini adalah yang berwarna merah adalah tulang belikat ya, dia berbentuk seperti segitiga yang tipis sekali ya. Ini tulang belikat yang berada di tulang bahu. Nah, kemudian tulang selangka ya. Tulang selangka ini berbentuk huruf S. Lihat yang berwarna merah ya nak ya. Ujung satu melekat pada tulang dada, ujung yang lainnya melekat pada ujung bahu. Nah, ini pada tangan kita ya nak ya. Nah, oke, yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu bagian B, tulang panggul. Ya, kamu perhatikan ini gambarnya. Ini adalah gambar tulang panggul ya nak ya. Nah, tulang panggul terdiri dari 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama adalah tulang usus. Ya, bukan berarti tulang usus itu berada di usus ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tulang duduk. Ya, jadi ketika kamu duduk itu ada tulangnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tulang kemaluan. Ya, jadi tempat melekatnya alat vital kita, baik itu pria maupun wanita. Ya, oke, itu tadi bagian daripada tulang panggul ya nak ya. Nah, ini bagian-bagian daripada tulang badan. Nah, sekarang yang berikutnya ya, tulang anggota gerak. Ya, tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas ya, yang seperti Ibu katakan tadi yaitu tulang lengan. Ya, lengan kiri maupun lengan atas. Terdiri atas apa saja? Yuk, kita simak terus ya. Perhatikan video ini anak ya. Yang pertama yaitu tulang lengan atas ya. Lihat yang berwarna merah ya anak ya. Ya, dia ini membentuk sendi peluru. Nanti ini ada kaitannya dengan materi kita sendi ya anak ya. Nah, kemudian tulang lengan bawah. Nah, perhatikan yang di bawah itu tulang lengan bawah. Dia membentuk sendi engsel dengan tulang hasta dan tulang pengumpil. Oke, nak, sudah paham? Nah, yang berikutnya yaitu tulang hasta. Ini dia yang tulang hasta ya, nak ya. Harus bisa kamu bedakan mana tulang hasta dan mana tulang pengumpil. Nah, ini dia tulang pengumpil yang berwarna merah. Yang di bagian jempol tangan kita nih, nak, ini tulang pengumpil. Ya, nah kemudian tulang pergelangan tangan. Ada 8 buah ini. Dan berikutnya adalah tulang ruas-ruas jari tangan. Ada 14 buah. Oke nak, sudah paham tentang tulang anggota gerak atas ya, ataupun tulang lengan.
yang berikutnya, tulang anggota gerak bawah ataupun tulang kaki. Nah, perhatikan gambar. Tulang anggota gerak bawah ini terdiri atas apa saja? Yuk kita lihat, perhatikan kembali gambar dan tanda panahnya ya nak ya, agar kamu dapat memahaminya ya. Nah, yang berikutnya yaitu tulang paha. Itu yang pertama ya nak ya. Sudah bisa membayangkan pasti ya yang mana tulang paha ya. Nah, kemudian tulang tempurung lutut ya, itu adalah lutut kita nih anak ya. Nah, kemudian tulang betis. Ya, yang berikutnya tulang betis, yang mana itu tulang betis? Ya, tulang betis itu adalah bagian depan kalau kita berdiri anak ya. Kemudian tulang kering. Nah, tulang kering itu adalah yang bagian belakang daripada kaki kita. Ya, harus bisa kamu bedakan ya nak ya, karena sering ada yang sulit membedakan tulang betis dengan tulang kering. Yang berikutnya tulang pergelangan kaki. Nah, ibu rasa semua tahu ya, ada gelang tangan, ada gelang kaki ya. Kemudian tulang telapak kaki, dan yang terakhir adalah tulang jari kaki. Oke nak, demikian materi kita pada hari ini, dan sampai bertemu kembali kita pada materi yang berikutnya, yaitu tentang sendi. Ibu selalu berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa dan good luck.